Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Apakah ada yang tahu apa itu rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia? Oke, karena tadi tidak ada yang bisa jawab tentang rekrutmen. Jika Anda memang belum tahu atau mungkin hanya sekedar mendengarkan tentang masalah rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, biar lebih jelas akan saya jelaskan ya terkait rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Namun sebelum saya lanjut menjelaskan, perlu diketahui bahwasanya untuk pencapaian pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi rekrutmen dan seleksi sumber daya. Terkait rekrutmen ya. Rekrutmen, sebelum lanjut menjelaskan, kita perlu ketahui dulu apa itu pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu dalam perusahaan atau organisasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rekrutmen. Pertama, mencari dari dalam perusahaan. Yang kedua, mencari dari luar ya, dari luar perusahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk cara yang pertama yaitu mencari karyawan atau sumber daya dari dalam yang bisa dilakukan. Pertama, meminta bantuan karyawan lama. Kedua, mencari dari arsip bank data pelamar. Ketiga, mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Nah, untuk cara yang kedua, mencari dari luar. Mencari dari luar perusahaan maksudnya yang bisa dilakukan. Pertama, memasang iklan lowongan kerja. Kedua, memanfaatkan dinas tenaga kerja. Ketiga, memanfaatkan jasa penyalur tenaga kerja. Keempat, menggunakan jasa konsultan. Kelima, merekrut melalui kampus. Keenam, rekrutmen melalui organisasi profesi. Setelah kita melakukan tadi di pertama itu melakukan rekrutmen, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi ada beberapa tahap juga terkait seleksi ini ya. Tahapan yang pertama yang dilakukan dalam seleksi yaitu screening lamaran. Yang kedua, tes mengisi formulir lamaran. Yang ketiga, tes kemampuan dan pengetahuan. Yang keempat atau yang terakhir, tes wawancara. Nah, untuk contoh dari rekrutmen dan seleksi, nah misalkan contoh di tempat kita ini ya, di STAI Alias ini itu membutuhkan sumber daya, misalkan sumber daya dosen ya. Ada dosen di prodi kita mungkin yang kurang, nanti kita melakukan yang namanya rekrutmen dan seleksi. Perlu diketahui ya, sebelum kita melakukan rekrutmen dan seleksi, ada di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perencanaan sumber daya manusia. Nah, itu berkaitan erat dengan rekrutmen dan seleksi ini. Kenapa berkaitan? Karena sebelum kita melakukan rekrutmen dan seleksi, yang perlu kita lakukan dulu yaitu perencanaan. Nah, di perencanaan itu salah satunya yaitu ada analisis kebutuhan sumber daya.
Nah, setelah kita mengetahui berapa jumlah sumber daya yang dibutuhkan, maka kita melakukan yang namanya rekrutmen dan seleksi ini. Nah, rekrutmen dan seleksi ini harus dilakukan dengan ketat biar hasilnya sesuai dengan sesuai dengan harapan dari perusahaan atau organisasi atau lembaga pendidikan yang membutuhkan sumber daya. Telah terjadi kasus ya di Surabaya itu, ada orang yang menggunakan sertifikat atau ijazah palsu untuk daftar atau untuk melamar di sebuah rumah sakit atau puskesmas, dan kebetulan karena kemungkinan rekrutmen dan seleksinya tidak ketat, akhirnya orang yang menggunakan ijazah palsu ini bisa lolos dan bisa praktek. Kalau tidak salah di beritanya itu bisa praktek selama 2 tahun. Itu kenapa bisa begitu? Itu karena terjadi keteledoran dalam melakukan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Begitu juga kadang ada oknum yang melakukan melamar dengan cara lewat jalan belakang istilahnya, atau kalau bahasa warung kopinya itu nyogok ke beberapa orang yang mempunyai jabatan, sehingga orang yang nyogok ini bisa dapat ditempatkan di jabatan yang diinginkan atau bisa juga ditempatkan di jabatan yang tinggi dengan cara menyogok. Ya, sebenarnya dengan cara rekrutmen seperti itu atau dengan cara sogok itu akan membuat rekrutmen tidak baik atau bisa dibilang rekrutmennya tidak sehat, dan nantinya hasil dari rekrutmen yang seperti itu akan menghasilkan sumber daya yang tidak sesuai diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Rekrutmen dan seleksi sumber daya itu tidak boleh membeda-bedakan. Artinya misalkan yang mendaftar itu dari agama yang berbeda-beda, tetap kita harus terima kalau memang mempunyai kompetensi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, untuk referensi yang nanti bisa dilihat atau dibaca oleh mahasiswa semuanya atau adik-adik mahasiswa semuanya, yang pertama bisa menggunakan referensinya, judulnya manajemen sumber daya manajemen sumber daya manusia. Ini miliknya Pak Edi Sutrisno. Ya, ini bisa di sini ya. Sebagian saya mengambil referensinya dari sini, atau bisa juga menggunakan referensi dari jurnal saya ya di sini ya. Nanti bisa dilihat jurnal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya. Nah, yang satunya lagi bisa dilihat di sini ya. Ini yang berkaitan dengan rekrutmen sumber daya, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, atau juga bisa lihat nanti di Google ya, di Google Scholar ya, nanti bisa dilihat. Dari penjelasan saya tadi terkait rekrutmen dan seleksi, mungkin ada yang ditanyakan? Pak. Silakan. Mungkin apa yang ditanyakan? Tadi kan ada penjelasan meminta bantuan karyawan lama. Itu apa yang dimaksud meminta bantuan karyawan lama? Oke, bagus sekali tadi dari pertanyaannya Saudara Izul ya. Saudara Izul tadi yang bertanya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud meminta bantuan karyawan lama? Saya ulangi lagi ya dari pertanyaannya. Jadi meminta bantuan karyawan lama itu pihak perusahaan meminta bantuan karyawan lama untuk mencari SDM ya, atau sumber daya yang dibutuhkan oleh lembaga atau oleh perusahaan atau organisasi. Kenapa meminta bantuan karyawan lama? Karena terbukti dengan meminta bantuan karyawan lama itu nanti karyawan lama itu akan mencari orang yang pertama membutuhkan pekerjaan. Ya, membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, biasanya karyawan lama itu nanti akan mencari orang yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan di tempat. Oke, saya akan membagikan LK atau lembar kerja yang nantinya dari lembar kerja ini untuk
bahan diskusi ya. Nanti setelah diskusi bisa langsung mempresentasikan dari perwakilan kelompok. Nah, dari sini juga, dari LK ini juga nanti saya akan tayangkan juga video yang berkaitan dengan pembelajaran kita ini, yaitu rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Oke, saya bagikan ke kelompok ya. Nah, selanjutnya saya akan memutar video yang berkaitan dengan topik perkuliahan kita kali ini, yaitu rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Mohon diperhatikan karena nanti dari video ini bisa menjadi bahan diskusi sekaligus sebagai bahan tugas nantinya ya. Di samping LK yang sudah saya berikan juga bahannya dari video ini. Oke, dari LK yang saya berikan dan dari tayangan video yang barusan saya sampaikan, setelah sampean berdiskusi, adakah yang akan presentasi terkait pertemuan kita kali ini? Setelah kami melakukan diskusi terkait pertanyaan yang ada di lembaga kerja, kelompok kami membuat jawaban sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi penting adanya karena dengan rekrutmen perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan calon sumber daya alam. Dengan melakukan seleksi perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan sumber daya yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan perusahaan agar dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualitas dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Jika seleksi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan, maka sumber daya manusia yang dihasilkan tidak akan mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin itu yang Oke, kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran kita kali ini. Nah, dari pembahasan tentang rekrutmen dan seleksi, ya, mungkin ada yang belum dipahami ya, atau nanti saya sambil tanya ya, jadi terkait tahapan rekrutmen. Oke, dari pembahasan tadi tentang rekrutmen. Pada rekrutmen itu kan ada 2 tahapan. Yang pertama, yang kedua. Nah, untuk tahapan seleksi apa saja? Selanjutnya, oke, saya kira adik-adik mahasiswa sangat bagus pemahamannya, tadi sudah saya jelaskan dan alhamdulillah pemahamannya atau sudah bisa menjelaskan kembali dari apa yang saya sampaikan. Oke, karena ini waktunya sudah hampir habis ya, sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini, saya akan menggarisnya, yaitu membuat bagan alur proses seleksi, rekrutmen dan seleksi ya. Waktunya 1 minggu ya, harus dikumpulkan. Tentu yang telat nanti akan saya tambah tugasnya biar tidak telat. Oke ya, cukup sekian untuk pembelajaran mata kuliah kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.